Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan 3 materi esai yang akan disampaikan oleh saya. Yang pertama, gampangnya terprovokasi. 2, kurangnya toleransi antar umat manusia. 3, semakin maju perkembangan teknologi dan mirisnya umat manusia menjadi malas. Mari kita ke pembahasan yang pertama. Provokasi saat ini dengan mudah menyebar melalui media sosial atau medsos yang kita singkat. Jangan sampai hal ini ditelan mentah-mentah sehingga menyulut amarah masyarakat yang bisa memecah belah dan merusak persatuan bangsa. Media sosial dan dunia maya juga mudah sekali digunakan kelompok-kelompok yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan provokasi, apalagi kalau ada masyarakat yang tidak paham terhadap situasi dan permasalahan yang sebenarnya itu akan sangat berbahaya sekali. Lebih lanjut, bahwa informasi yang bisa memecah belah persatuan tentunya juga harus diwaspadai. Menurutnya perlu ada imbauan dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah untuk bersama-sama menjaga bangsa ini. Dan kita juga jangan terprovokasi dengan hal-hal negatif. Dan selama ini kita sudah selalu mencoba untuk membangun rasa kekeluargaan, persatuan antar umat suku, antar sesama suku bangsa. Untuk menyelesaikan hal ini, dia mendorong agar anak muda atau kaum milenial ikut serta dilibatkan, karena lanjutnya generasi muda ini sangat energik, punya pemikiran atau gagasan atau ide-ide yang cemerlang. Jadi kita contoh harus menjelajahi dunia maya atau berseluncur di internet yang positif-positif aja, jangan yang negatif. Misal kita melihat suatu kejadian, ada seseorang yang tertangkap maling motor, misal kita pasti respectnya kesel amat tuh maling. Menghujat belum tentu dia salah karena kita nggak ada di tempat kejadian. Apalagi kalau kita lihat postingannya di dekat kita, pasti langsung kita samperin buat ngasih pelajaran ke maling itu sebenarnya tidak main. Ambil tindakan sendiri, karena di negeri kita mempunyai pasal dan undang-undang atau hukum. Jadi seharusnya ambil positifnya aja, kita serahkan ke pihak yang berwajib. Ini bisa dimanfaatkan untuk membantu atau menyelamatkan masyarakat bangsa ini, untuk diberikan pencerahan agar terhindar dari provokasi dan perpecahan. Menurut sejumlah kejadian yang sempat terjadi di tanah air, dijadikan pelajaran agar tidak terulang kembali, dan peran dari tokoh-tokoh agama atau ulama diperlukan untuk selalu memberikan kesejukan yang menjadi panutan bagi masyarakat. 2, kurangnya toleransi antar umat manusia. Pada masa sekarang banyak umat manusia yang mirisnya toleransi. Misalnya di negeri kita sendiri, negara Indonesia, mendapatkan namanya sebagai negara Indonesia yang diakui karena usaha dari seluruh rakyat Indonesia pada masa itu, semangat persatuan dan kesatuan dan toleransi akan perbedaan dengan satu tujuan, yaitu melawan penjajah untuk mencapai kata merdeka. Masyarakat pada masa itu saling memperkuat semangat tidak peduli akan perbedaan ras, suku, golongan, serta agama, secara bersama-sama tetap memajukan bangsa ini hingga saat ini. Faktanya sekarang ini kebanyakan masyarakat tidak lagi memilih semangat toleransi, semangat untuk bertoleransi. Yang ada hanya sekedar materi yang didapat saat duduk di bangku pendidikan, tanpa adanya penerapan dalam berkehidupan. Faktor yang menyebabkan hal-hal ini adalah mayoritas masyarakat kurang memaknai sejarah terdahulu, di mana semua pergerakan didasarkan oleh semangat toleransi. Selain daripada itu,
mayoritas masyarakat kurang memiliki rasa kebersamaan dan saling memiliki terhadap sesama serta tidak menjadikan Pancasila sebagai dasar hidup pedoman dalam berkehidupan, sehingga muncul rasa ego dalam memenuhi kebutuhan sendiri atau suatu kelompok tanpa mempedulikan eksistensi orang lain. Tidak sedikit pun masalah-masalah intoleransi yang muncul di media cetak maupun media sosial yang merusak nilai toleransi yang sebenarnya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia, mulai dari masalah intoleransi ras hingga agama. Sebagai contoh, pada bulan Februari tahun lalu, pura di Lumajang dirusak oleh oknum tidak bertanggung jawab. Seorang kiai di Lamongan diserang oleh orang tidak dikenal, dan warga di daerah Bekasi menolak pembangunan pura yang diikuti ancaman. Contoh lain yang pernah terjadi ialah konflik Sampit yang melibatkan etnis Madura dan Dayak, konflik Poso yang melibatkan aparat, konflik antara teroris dengan masyarakat, dan masih banyak konflik yang belum disebutkan di atas dan tidak dinampakkan oleh media, dan yang masih saya ragukan tentang penembakan 6 orang FPI yang tidak pernah ditindaklanjut lagi lebih mendalam, dan kasus Novel Baswedan yang disiram air keras ke bagian wajah sampai matanya buta. Mana tidak dilanjutkan lagi kasusnya? Siapa yang bersalah dan siapa yang benar? Negeri ini hukum rimba. Toleransi dapat dicoba mulai dari hal-hal kecil seperti menyelesaikan suatu perbedaan dengan cara musyawarah, menghargai agama lain saat sedang beribadah dengan tidak mengganggu, ikut membantu seperti seseorang yang beragama non-muslim, membantu seseorang muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa dengan memberikan tajil, dan contoh lain yang dapat meningkatkan sikap toleransi sebagai masyarakat Indonesia yang berbudi pekerti. Sudah seharusnya kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang dimana nilai-nilai tersebut menghargai dan menghormati adanya perbedaan dalam ideologi maupun keyakinan dalam berkehidupan. Dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut, tidak ada lagi masalah atau konflik yang timbul karena perbedaan ras, suku, budaya, serta agama. Tidak ada lagi dominasi suatu kelompok di atas kelompok lainnya. Tidak ada lagi masalah atau konflik yang dapat membahayakan kehidupan bermasyarakat. Dengan menanamkan nilai tersebut itu dengan berarti kita telah berkontribusi dalam membangun bangsa Indonesia. 3. Semakin maju perkembangan teknologi dan mirisnya umat manusia menjadi malas. Segala hal ciptaan manusia selalu memunculkan banyak keuntungan, namun juga tidak meninggalkan sisi negatifnya. Begitu pula dengan teknologi. Sekarang ini zaman semakin maju, pesat, dan diikuti dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Apabila beberapa tahun terakhir ini pengguna perangkat elektronik, khususnya komunikasi masih terus menggunakan jari dalam mengoperasikan gadget mereka. Namun kemungkinan di kemudian hari hal tersebut akan semakin berkurang. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin ketatnya persaingan dalam produksi perangkat-perangkat elektronik yang dapat dipakai secara langsung, atau istilah dalam bahasa Inggris adalah wearable device. Contoh yang paling nyata adalah Samsung, Smart Gear, dan Google Glass. Selain berbeda konsep dengan perangkat gadget sekarang ini, kedua perangkat baru ini juga dapat dioperasikan tanpa harus menyentuhnya atau hanya perlu menggunakan suara saja, maka semuanya dapat beroperasi. Ada kemungkinan beberapa tahun ke depan tingkat obesitas dan orang malas semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh orang semakin malas beraktivitas yang membuat penumpukan lemak berlebihan di tubuhnya.
Semakin banyak lemak yang menumpuk di dalam tubuh, maka beberapa penyakit yang disebabkan kegemukan juga akan semakin populer serta menimpa banyak orang. Sisi positif dan kemajuan teknologi sangat banyak. Beberapa di antaranya dapat dilihat dari terbentuknya beberapa bidang berikut. 1. Di bidang pendidikan, 2. Di bidang kesehatan, 3. Di bidang transportasi, 4. Di bidang jasa pengiriman, 5. Dalam bidang bisnis, 6. Dalam bidang perbankan, bisa bidang kesehatan, bidang transportasi, dan bidang pengiriman jasa. Dampak negatifnya. 1. Dampak negatif teknologi. Teknologi turut memunculkan sejumlah dampak negatif yang merugikan, menyatakan beberapa hal, karena semua teknologi ada hal sisi positifnya dan ada hal negatifnya. Yang pertama, 1. Pelanggaran hak cipta, 2. Kejahatan cyber, yaitu atau menghack sistem hal-hal yang penting, kayak misalkan kayak kepribadian kita gitu. Terus 3. Pornografi, perjudian, dan penipuan merajalela. 4. Penyebaran malware. Malware ini adalah mencari kelemahan sifat software penggunanya seperti untuk membobol atau merusak sistem operasi maupun virus von Klager, Trojan, dan sebagainya. Baik, cukup sekian. Apabila ada kata-kata dari saya yang kurang baik, mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Semoga bermanfaat untuk saya dan beliau, Pak Fadil, yang membimbing saya dalam pelajaran ini hingga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.